seperti Bapa mengasihi anaknya, demikianlah Allahku mengasihiku. Haleluya, puji Tuhan, kita bertemu lagi di dalam momen Natal yang sangat indah, yang sangat luar biasa. Nah, saat ini saya akan menyampaikan renungan yang terdapat di dalam Matius pasal yang kedua. Kita akan melihat tentang orang Majus. Ya, orang Majus ini di dalam momen Natal tentunya tidak pernah kalau tidak disinggung, selalu disinggung, selalu disampaikan. Ya, ini sangat luar biasa. Saya akan bacakan Matius pasal yang kedua, ya. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Oh, luar biasa ini gempar ya. Seluruh Yerusalem digemparkan oleh berita kelahiran Yesus Kristus. Siapakah orang Majus? Mereka adalah orang pintar yang datang dari timur. Kemungkinan menurut penelitian sejarah mereka berasal dari negeri Persia sana ya. Mereka pintar, mereka kaya, tetapi mereka datang jauh-jauh untuk menyembah Tuhan Yesus. Itu sangat luar biasa ya. Orang pintar, orang kaya, dan mereka lah yang layak datang kepada Herodes untuk memberitakan berita kebenaran. Kemungkinan lain kalau misalnya orang-orang yang kelas rendah datang kepada Herodes, maka berita tentang kelahiran Tuhan itu kemungkinan dianggap hoax, dianggap bohong. Tetapi karena yang datang adalah orang pintar, orang yang kaya, ini menjadi satu kegemparan ya. Saya bacakan ayat 2, dan bertanya-tanya, mereka bertanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihatnya bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Jadi karena mereka adalah orang yang pintar, mereka selalu cari informasi dari pusat kota. Yerusalem adalah pusat kota, di sana banyak informasi, di sana banyak kegiatan, di sana mungkin termasuk juga mungkin pusat bisnis dan lain sebagainya, sehingga mereka harus menemui seorang raja, dan mereka harus ada di Yerusalem. Ya. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Dia terkejut salah satunya karena dia itu adalah orang Edom. Dia bukan orang Yahudi. Sedangkan kalau kita baca di sini, di dalam Matius pasal yang kedua, ayat yang kedua, dan bertanya-tanya di manakah dia, raja orang Yahudi yang barulah dilahirkan itu. Jadi Herodes merasa terancam. Saya orang Edom. Mungkin pikir Herodes seperti itu. Oh, sekarang ada orang Yahudi yang baru dilahirkan. Siapa dia? Anak siapa dia? Silsilah dari mana dia? Dia orang Yahudi. Posisi saya bisa terancam. Saya di sini bukan orang Yahudi. Saya harus mengambil hati rakyat, masyarakat Israel, masyarakat Yahudi pada saat itu, karena saya ditolak oleh mereka ya, karena saya bukan berasal dari kalangan mereka, saya orang Edom ya. Oleh sebab itu seluruh negeri itu menjadi gempar ya. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintainya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Jadi kita melihat di sini Herodes juga pintar ya untuk meneliti segala sesuatu. Dia tahu orang yang tepat. Orang yang tepat adalah imam-imam ya, ahli-ahli Taurat. Nah, mereka mengerti tentang nubuatan tentang Mesias. Cuma sampai dimengerti aja.
mengerti tentang nubuatan, di mana Mesias itu tertulis. Ayat 5, mereka berkata kepadanya di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Jadi secara terperinci, nabi-nabi yang bernubuat tentang Yesus Kristus itu dihafal mati oleh ahli-ahli Taurat, oleh orang-orang Farisi. Ayat 6, dan engkau Bethlehem, mengutip di kitab Nabi Mika ya, dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamu akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Di sini kita melihat bahwa orang Majus itu pintar, tapi untuk datang kepada satu penyembahan kepada Yesus harus dituntun oleh firman. Ya, cukup mereka datang ke Yerusalem. Tetapi untuk datang kepada penyembahan, maka firmanlah yang membawa kepada penyembahan. Firman itu di mana? Mika 5 ayat yang 1. Mesias akan dilahirkan di Bethlehem. Oleh sebab itu mereka dituntun oleh firman itu ya. Nah kemudian masih dengan masalah Herodes ayat 8. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Nah, di sini kalau kita lihat di sini dia tidak disebutkan lagi bayi, ya, tetapi anak. Karena kenapa? Karena pada waktu mereka melihat bintangnya itu dari timur ya, dari Persia, ya. Nah, kemungkinan dia baru lahir kan. Tetapi karena perjalanan waktu, mereka mungkin mengendarai seekor onta gitu, ya, alat transportasinya adalah binatang, sehingga memakan waktu bertahun-tahun ya. Ayat 10, ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka. Jadi mereka ketemu dengan Yesus bukan sebagai bayi lagi, tetapi sudah disebut sebagai anak. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya, mempersembahkan persembahan kepadanya itu emas, kemenyan, dan mur. Ini sangat luar biasa ya, satu persembahan yang begitu-begitu lengkap sekali. Mereka datang dengan penuh kerinduan, mereka tidak mengenal hujan atau panas, bahaya, banjir, orang jahat di tengah jalan, tetapi mereka betul-betul mempersiapkan diri untuk datang kepada Tuhan. Mereka persiapkan diri untuk menyembah, ya, memuliakan Tuhan, Raja di atas segala raja. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negeri melalui jalan lain. Nah, kita melihat di sini, saudara-saudara, dan ini menjadi pengalaman hidup kita, pengalaman hidup saya, saudara-saudara. Ada kalanya sesuatu yang kita tidak harapkan itu bisa mungkin terjadi, dapat mengancam. Tetapi Tuhanlah yang berdaulat. Allah yang kita sembah, Raja di atas segala raja. Dia berdaulat atas segala sesuatu. Saat ini juga percayalah bahwa Tuhan kita itu setia. Dia mengatur segala sesuatu. Herodes sudah merencanakan sesuatu yang jahat. Tetapi kita lihat di sini, Tuhanlah yang menentukan. Tuhanlah yang berdaulat, Tuhanlah yang mengarahkan kehidupan mereka. Tuhanlah yang memberikan arah yang baru, jalan yang baru. Nah, kita pun demikian. Saat kita berada pada kebenaran firman Tuhan, saat kita berada pada penyembahan yang benar, saat kita berada kepada ketaatan yang benar terhadap firman Tuhan. Apalagi akhir zaman ini, saudara-saudara, tambah hari tambah sulit, tambah hari tidak ada janji-janji atau pengharapan dari manusia yang bisa memberikan keamanan kepada kita. Tetapi Tuhanlah yang sudah berjanji kepada saya dan kepada saudara. Dia tidak akan lalai menepati janjinya. Dia akan selalu mengarahkan, memberikan jalan yang baru, memberikan arahan yang baru. Dia yang berdaulat, saudara. Ya,
bukan kekuatan yang lain. Manusia boleh mungkin merencanakan sesuatu yang tidak berkenan kepada kita, tetapi kita ingat Tuhanlah yang berdaulat terhadap saya dan terhadap saudara, memberikan arah yang tepat, memberikan arah yang baru. Saudara-saudara, biarlah renungan pada hari ini Tuhan memberikan arah yang baru, memberikan arah yang tepat. Dia yang berdaulat, saudara-saudara, sehingga kita berada pada jalan yang benar, jalan yang menguntungkan, jalan yang tidak membawa bencana. Itu yang Tuhan rancangkan bagi orang percaya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah dengar firman. Tuhan, orang-orang Majus datang dari timur. Mereka antusias untuk bertemu dengan Tuhan. Mereka mempersembahkan segala sesuatu, berkorban untuk segala sesuatu bagi Raja di atas segala Raja, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan akhirnya mereka tidak ikuti jalan Herodes, mereka ikuti jalan Tuhan. Seringkali kuasa kegelapan di akhir zaman ini ingin menjerumuskan kita, menjerumuskan kami ke dalam hal-hal yang tidak berkenan, ingin menjebak kami, mencelakakan kami. Tapi Tuhan yang memberikan arah yang baru. Demikian juga jemaat Tuhan yang mendengar hal ini, mendapatkan arah yang baru, mendapatkan satu bimbingan yang baru, karena kami taat dan setia kepadamu. Terima kasih Tuhan, terpujiakan namamu. Ini yang menjadi doa kami. Biarlah renungan ini Tuhan meteraikan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Sampai berjumpa pada renungan yang berikut. Haleluya. Gerejaku adalah rumahku.